Halo semuanya, hari ini kita akan belajar overloading pada sebuah fungsi. Nah, di sini ada contoh overloading. Nah, di right line ini ada 19 overloading. Yang pertama itu kita boolean. Di sini berarti kita bisa menampilkan variabel boolean atau nilai boolean. Kemudian ada char, desimal, double, float, integer, long, objek, string, ya dan lain-lain masih banyak. Nah, misalnya kita di sini buat sebuah fungsi kita buat fungsi tambah. Nah, pas kita lihat di sini tidak ada overloadingnya karena kita hanya membuat satu fungsi. Nah, jadi misalnya kita mau buat fungsi overloading, kita buat lagi di sini static void tambah, di sini integer a, integer b. Nah, pas kita lihat lagi di sini fungsi tambahnya ada dua fungsi tambah. Yang pertama integer a, yang kedua integer a dan integer b. Ini adalah fungsi overloading. Oke, jadi ini memudahkan kita untuk tidak membuat banyak fungsi. Jadi hanya di dalam satu fungsi ada beberapa fungsi lainnya. Overloading ini misalnya di sini saya ingin membuat untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang di bawah ini penjumlahan bilangan pecahan. Di sini kita ubah menjadi double. Dan di sini juga double. Oke, kita coba di sini misalnya fungsi tambah ini yang double ya. Misalnya 2,5 ditambah 5,5. Nah, di sini bilangan bulatnya misalnya 5 ditambah 9. Oke, kita coba jalankan di sini. Nah, hasilnya adalah yang pertama 14 dan yang kedua 8. Misalnya ini kita ubah jadi 3. Hasilnya 7,8. Nah, bagaimana misalnya yang di atas ini kita isi dengan nilai double, misalnya 9,5. Nah, kenapa di sini hasilnya adalah 14,5? Karena fungsi tambah di sini akan mengambil fungsi tambah yang bertipe data double di sini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena 5 ini bisa menjadi tipe data integer dan juga double. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan fungsi yang double dan bukan yang integer. Nah, misalnya kita mau menggunakan yang tambah di atas ini, kita cuma perlu mengubah integer yang kedua di sini menjadi double. Nah, kita tampilkan lagi di sini. Di sini
fungsi yang ke satu, ini fungsi yang kedua. Sini fungsi kedua, misalnya kita jalankan. Oke, ini fungsi 1 dan ini fungsi 2. Misalnya double yang ini tadi kita ubah menjadi integer lagi. Nah, dia akan menjalankan fungsi yang kedua. Oke, kita coba contoh yang lain, misalnya kita coba contoh tampilkan di sini. Tampilkan di sini ada integer a, misalnya integer a. Oke, ini kita copy saja, misalnya sini kita copy, kita buat 4 fungsi overloading. Ini kita ubah jadi double. Double, dan yang terakhir ini adalah char. Nah, kita coba di sini tampilkan. Nah, di sini kita mempunyai 4 fungsi overloading. Mungkin 1, 2, 3, 4. Kita coba misalnya menampilkan string di sini. Halo semuanya. Nah, hasilnya adalah halo semuanya. Nah, misalnya di sini double saya hapus. Sini saya tampilkan 6,2. Nah, error. Karena di sini kita tidak bisa mengubah double ke integer. Keluarannya juga 80. Yang dipakai di sini adalah yang integer. Oke, cukup sampai di sini. Jadi intinya fungsi overloading itu kita bisa membuat banyak fungsi di dalam satu fungsi. Contohnya fungsi tampilkan ini. Kita bisa menampilkan tipe data integer, tipe data string, double, dan char di sini. Nah, ini semua ada di dalam satu fungsi. Jadi kita tidak perlu membuat banyak fungsi. Misalnya di sini tampilkan integer, di sini tampilkan string. Nah, jadi kita cuma perlu satu ini, jadi kelihatannya lebih simpel gitu ya, nggak ribet.